Oke guys, thanks you. Sudah klik video ini? Sebelum menonton, alangkah baiknya jika meng-like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, langsung saja ke inti ceritanya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di desa kecil bernama Karangjati. Cahaya rembulan samar-samar menerobos awan tebal, menyinari sebuah rumah tua yang berdiri angkuh di tepi hutan. Rumah itu sudah lama terbengkalai, dikelilingi pagar besi berkarat dengan papan peringatan yang usang. Dilarang masuk, bahaya. Namun, peringatan itu tidak cukup untuk menghalangi sekelompok remaja yang merasa tertantang. Mereka adalah Raka, seorang pemuda skeptis yang selalu menertawakan hal mistis. Sari, gadis cerdas dengan rasa ingin tahu tinggi. Jody, si pemberani yang sering sok jago. Dan Dimas, yang lebih banyak diam, namun selalu mengikuti alur teman-temannya. Ayolah, masa cuma rumah tua doang? Takut, ujar Jody, menyeringai. Katanya, siapapun yang masuk gak akan pernah keluar lagi. Sari mengingatkan dengan nada serius. Roka Turkika, cerita rakyat itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Udah, kita masuk aja. Dimas, yang sejak tadi diam, melirik ke sekeliling, seperti ada yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Tapi ia memilih tidak mengatakan apa-apa. Dengan hati-hati, mereka mendorong gerbang besi yang berdecit nyaring. Langkah pertama melewati pagar itu terasa aneh, seolah udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Jody berjalan di depan, diikuti yang lain. Saat mereka mencapai beranda rumah, Sari tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tunggu, kalian dengar sesuatu? Sunny, tapi kemudian suara samar terdengar dari dalam rumah. Suara seperti bis. Dimas menelan ludah. Mungkin angin, gumamnya. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, pintu rumah tua itu yang seherasnya sudah terkunci rapat selama puluhan tahun berderit terbuka dengan sendirinya. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam. Kalian datang juga. Mata mereka membelalak, dan tanpa mereka sadari, sejak mereka melewati pagar, tidak ada seorang pun di desa yang melihat mereka lagi. Pintu rumah tua itu terbuka lebar, menyambut mereka dengan kegelapan pekat di dalamnya. Suara lirih yang tadi terdengar masih menggema samar di udara. Sari mencengkeram lengan Raka. Kalian dengar itu? Bisiknya dengan wajah tegang. Jody tertawa kecil. Paling suara kayu lapuk. Dimas menelan ludah. Kita masih bisa balik sekarang. Tapi Raka, yang selalu ingin membuktikan dirinya lebih pintar dari cerita rekod, sudah melangkah masuk. Ayo, kita sudah sejauh ini. Sari dan Jody mengikuti, sementara Dimas ragu-ragu sebelum akhirnya menyerah dan melangkah ke dalam. Begitu mereka semua masuk, pintu di belakang mereka berderit, lalu tertutup sendiri dengan suara keras. "B, are you KK?" Sari tersentak. "Nggak lucu, Jody. Aku nggak nutup pintu itu." Jody membalas dengan nada serius. Mereka berempat berdiri diam di ruangan yang luas, dipenuhi perabot tua yang berdebu. Udara di dalam terasa berat, seolah rumah ini sudah lama tak bernapas. Sebuah jam antik berdiri di sudut ruangan. Jarumnya berhenti di angka 12,15 waktu yang seharusnya sudah lama mati. Tapi tiba-tiba, klak, jarumnya bergerak. Dimas menegang. "Kalian lihat itu?" Sebelum ada yang sempat menjawab, langkah kaki terdengar di lantai atas. Bukan suara kayu berderit biasa. Ini suara langkah yang nyata, berat, seolah seseorang sedang berjalan perlahan-lahan. Langkah itu berhenti tepat di atas mereka. Sunny, lalu sesuatu mulai mengetuk-ngetuk lantai dari atas. Tok, tok, tok. Raka menatap ke langit-langit. Siapa di sana? Tak ada jawaban, hanya keheningan. Sampai sesuatu yang tak terlihat mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, langkahnya menuju tangga dan menuruni anak tangga. Satu persatu. Tok, 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 tok. Dimas mundur selangkah. Kita. Jody mencoba membuka pintu,
Tapi anehnya, meski pintu itu sudah tua dan lapuk, gagangnya tak bisa digerakkan. Sari mulai panik. Ini nggak mungkin. Sementara itu, langkah-langkah itu terus turun. Kini tinggal beberapa anak tangga lagi sebelum sesuatu itu sampai di bawah. Mereka masih belum bisa melihatnya, tapi mereka bisa merasakannya. Dingin, seolah sesuatu yang bukan dari dunia ini sedang menunggu mereka. Guns, dan akhirnya, di tikungan tangga, sesuatu muncul, sepasang mata hitam pekat, tak berkelopak, menatap lurus ke arah mereka. Lalu, suara serak itu terdengar lagi. Kenapa kalian datang? Mata hitam pekat itu menatap lurus ke arah mereka dari tikungan tangga. Tak ada kelopak, tak ada cahaya yang memantul di dalamnya. Hanya kegelapan yang dalam dan kosong. Dimas merasa lututnya melemas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Kenapa kalian datang? Suara itu terdengar begitu dekat, seolah merayap masuk ke telinga mereka. Sari mencengkram tangan Raka. Raka, kita harus keluar dari sini, bisiknya. Suaranya bergetar. Jody, yang biasanya berani, kini bahkan tak bisa bicara. Nafasnya memburu, tangannya berkeringat dingin. Langkah kaki kembali terdengar, pelan, menyeret, seperti sesuatu yang berat bergerak ke arah mereka. Tok, tok, tok. Raka, yang sejak tadi berusaha menenangkan diri, akhirnya berbisik. Jangan panik, jangan tunjukkan kalau kita takut. Tapi, kemudian, makhluk itu melangkah ke cahaya. Wajahnya bukan wajah manusia, kulitnya pucat membiru, rahangnya tidak sejajar, seperti ada yang mematahkannya di masa lalu. Matanya tetap kosong, dan yang paling mengerikan, ia tersenyum. Kalian sudah di sini. Sari tersentak mundur, menabrak kursi tua di belakangnya. Bunyi kayu yang berderak memecah kesunyian. Makhluk itu berhenti, kepalanya miring sedikit, seolah mendengar sesuatu. Lalu, ia bergerak. Dalam sekejap, ia sudah hanya beberapa langkah dari mereka. Dimas menjerit, "Lari!" Mereka berempat berhamburan ke arah yang berbeda. Raka menarik Sari ke satu sisi ruangan, sementara Jody dan Dimas melompat ke balik lemari tua. Makhluk itu berhenti di tengah ruangan. Ia mengendus udara. "Aku bisa mendengar kalian." Nafas mereka terhenti. Raka menahan Sari agar tetap diam. Sementara di balik lemari, Jody menggigit bibirnya agar tidak bersuara. Makhluk itu berbalik, perlahan mendekati lemari tempat Jody dan Dimas bersembunyi. Dimas meremas lengan Jody, matanya ketakutan. Jody menutup matanya rapat-rapat, berusaha tak bergerak. Tapi, tiba-tiba, makhluk itu menunduk, menatap langsung ke celah lemari. Jody menahan nafasnya. Ia tahu, jangan menatap matanya. Ia tahu, karena itulah yang dikatakan dalam cerita rakyat. Tapi, terlambat. Sesuatu dalam diri Jody memaksanya membuka mata. Dan dalam sekejap, matanya bertemu dengan mata hitam itu. Senyum makhluk itu melebar. Dan saat itu juga, Jody merasa tubuhnya mulai kaku. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak cepat. Lalu melambat, semakin lambat. Dimas ingin menariknya, ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Jody membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar, hanya udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Lalu, tak ada suara jeritan, tak ada tubuh yang jatuh, hanya udara kosong, tempat Jody berdiri beberapa detik yang lalu. Dimas, yang masih bersembunyi, menutup mulutnya sendiri untuk menahan tangisan. Sementara di tengah ruangan, makhluk itu masih berdiri, diam, tersenyum, dan berbisik. Satu sudah cukup untuk sekarang. Dimas masih berjongkok di balik lemari. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terus menatap tempat Jody menghilang kosong. Seperti tidak pernah ada seseorang di sana. Sari menutup mulutnya, menahan isak tangis. Raka, yang biasanya paling skeptis, kini tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap makhluk itu yang masih berdiri di tengah ruangan, tersenyum puas. Satu sudah cukup untuk sekarang. Kalimat itu terus terngiang di kepala mereka. Dimas ingin berteriak memanggil Jody, tapi
Suara Sari lebih dulu berbisik, nyaris tak terdengar. Jangan sebut namanya. Dimas menoleh ke arahnya. Jangan panggil namanya, ulang Sari, lebih tegas. Raka mengangguk pelan. Aye paham, dalam banyak cerita rakyat, menyebut nama seseorang yang hilang bisa membuat mereka benar-benar tidak bisa kembali. Dimas menggigit bibirnya, menahan diri, tapi matanya sudah basah. Sementara itu, makhluk itu masih berdiri di tempatnya. Ia tak bergerak, tapi mereka tahu ia sedang mendengarkan. Udara di dalam rumah itu terasa lebih dingin, seolah sesuatu menekan tubuh mereka perlahan-lahan. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Ia melirik ke arah Raka dan berbisik nyaris tanpa suara, "Kita harus keluar." Raka mengangguk pelan. Ia menatap Dimas dan memberi isyarat dengan jarinya. Pelan-pelan, jangan bersuara. Dimas memahami isyarat itu, meski tubuhnya masih terasa kaku karena ketakutan. Perlahan, mereka mulai bergerak, langkah demi langkah, menjauh dari makhluk itu. Menuju pintu, Dimas menahan napas. Ia bisa mendengar denyut jantungnya sendiri di telinganya. 3 langkah lagi, 2 langkah, 1. Kemana kalian mau pergi? Suara itu muncul tiba-tiba, tepat di belakang mereka. Dimas hampir berteriak. Raka refleks menarik Sari ke belakangnya. Mereka membalikkan badan. Makhluk itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan bergerak, seolah ia hanya muncul begitu saja. Mata hitam pekatnya menatap lurus ke arah mereka. Senyumnya masih sama, tapi kali ini ia tidak hanya diam. Ia menyentuh bahu Raka. Seketika tubuh Raka menegang, matanya membelalak, napasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu merayap masuk ke dalam kepalanya, sesuatu yang dingin, gelap, dan penuh bisikan. Bisikan-bisikan yang berputar di dalam pikirannya. Jangan lari, jangan pergi, tetaplah di sini. Jadi bagian dari rumah ini. Sari menjerit, "Raka!" Dimas, meski gemetar, langsung menarik lengan Raka dengan sekuat tenaga. Dan saat itu juga, makhluk itu menghilang. Secepat ia muncul, secepat itu pula ia lenyap. Yang tersisa hanya keheningan. Dan pintu rumah yang kini terbuka lebar. Udara dingin dari luar menyapu wajah mereka. Tanpa pikir panjang, Sari menarik Raka yang masih lemas. Sementara Dimas langsung berlari ke arah pintu. Mereka berhamburan keluar. Begitu mereka melewati gerbang berkarat itu, boom, pintu rumah tua itu tertutup sendiri dengan suara yang menggema ke seluruh desa. Raka jatuh terduduk di tanah. Napasnya masih tersengal. Sari menggenggam tangannya, memastikan ia sadar. Dimas berdiri, menatap rumah itu, mata berkaca-kaca. Jody tidak ikut keluar bersama mereka. Mereka berhasil melarikan diri, tapi mereka kehilangan seseorang di dalam sana. Dan di balik jendela rumah tua itu, 2 mata hitam pekat mengawasi mereka dari kegelapan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Raka, Sari, dan Dimas masih terduduk di tanah. Napas mereka memburu. Rumah tua itu kini tampak diam, tapi mereka tahu sesuatu masih mengintai di dalamnya. Dimas mengepalkan tangannya, menatap jendela gelap rumah itu. Jody masih di sana. Kita harus kembali, gumamnya. Sari menoleh tajam. Apa, Dimas? Kamu gak serius kan? Jody masih hidup. Dimas hampir berteriak. Aku gak bisa ninggalin dia di sana. Raka mengusap wajahnya, masih berusaha mengendalikan dirinya. Setelah disentuh oleh makhluk itu, ada sesuatu yang masih terasa dingin di dalam tubuhnya, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di dalam rumah itu. Tidak ada yang tahu pasti, kata Raka pelan. Kita nggak bisa gegabah. Dimas berdiri, matanya memerah. Kalau kalian gak mau, aku sendiri yang masuk. Ia berbalik, melangkah cepat ke arah pagar berkarat. Tapi sebelum ia bisa menyentuh gerbang itu, Dimas, suara itu. Sari dan Raka menegang. Dimas berhenti. Ia mengenali suara itu lebih dari siapapun. Perlahan, ia berbalik ke arah sumber suara. Dan di bawah remang cahaya bulan, Jody berdiri di sana. Pakaian yang ia kenakan
masih sama seperti sebelum ia menghilang. Tubuhnya tegak, wajahnya tetap seperti Jody yang mereka kenal. Tapi ada yang salah. Kulitnya tampak lebih pucat, bibirnya kering, matanya kosong, seperti tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Sari mencengkeram lengan Raka. Itu bukan Jody, bisiknya dengan suara gemetar. Dimas melangkah maju. Jody tersenyum tipis. Aku di sini, tapi sesuatu terdengar aneh dari suaranya. Datar, tanpa emosi. Dimas nyaris mendekat, tapi tiba-tiba Sari berteriak, "Jangan dekati dia!" Dimas tersentak. Raka langsung menarik Dimas ke belakang. Dan saat itu juga ekspresi Jody berubah. Senyumannya menghilang. Matanya yang kosong kini menatap lurus ke arah mereka. Dengan tanpa perasaan. Lalu ia melangkah. Perlahan. Tok. Dimas ingin percaya bahwa itu Jody. Tapi setiap langkah yang Jody ambil terasa slow. Sari menahan napas. Dia bukan Jody. Itu cuma sesuatu yang keluar dari rumah itu. Jody berhenti. Lalu dengan suara yang pelan dan dalam, ia berkata, "Kenapa kalian pergi tanpa aku?" Dimas membuka mulutnya, ingin menjawab. Tapi Raka lebih dulu berbicara. Jody sudah mati. Sanya angin dingin berhembus melewati mereka. Mata Jody yang kosong perlahan melebar. Sari bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di sekeliling mereka. Seperti hawa yang menekan dari segala arah. Dan tiba-tiba, "Kalian harus kembali." Suara itu bergema. Bukan hanya dari mulut Jody, tapi dari segala arah. Dimas merasa dadanya sesak. Ini bukan Jody. Ini sesuatu yang lain. Perlahan, makhluk itu kembali tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya lebih lebar dari seharusnya. Bibirnya robek, melebar hampir sampai ke pipinya. Dan dari dalam mulutnya terdengar suara bisikan, "Masuklah kembali, atau aku akan menjemput kalian." Angin malam semakin kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah tua itu bergetar. Rantingnya bergesekan seperti suara bisikan samar. Dimas berdiri kaku. Matanya masih menatap sosok yang menyerupai Jody. Raka menggenggam lengan Dimas erat. "Dimas, itu bukan dia." Sari mundur perlahan, mencoba menjaga jarak dari makhluk yang berdiri di depan mereka. Makhluk itu, atau sesuatu yang memakai wajah Jody, masih tersenyum dengan bibirnya yang kini sobek, lebih lebar dari manusia biasa. "Masuklah kembali, atau aku akan menjemput kalian." Suaranya bergema, tidak hanya dari mulutnya, tapi seakan dari setiap sudut kegelapan di sekitar mereka. Dimas mengepalkan tinjunya. "Kau bukan Jody," bisiknya. Meski suara hatinya masih dipenuhi keraguan. Makhluk itu memiringkan kepalanya. Ekspresinya tetap dingin. Lalu, ia melangkah lagi. Perlahan, seakan menikmati ketakutan mereka. Tok. Sari menggigit bibirnya, menahan diri untuk tidak menjerit. Raka segera menarik Dimas ke belakangnya. "Kita harus pergi sekarang." Tapi begitu ia berkata begitu, Jody atau makhluk itu berlari. Dalam hitungan detik, ia sudah tepat di depan wajah Dimas. Tangannya yang pucat meraih kerah baju Dimas. "Sorry, Mendred." Dimas meronta, tapi cengkeraman makhluk itu begitu kuat. Lalu, dari jarak sedekat itu, makhluk itu berbicara tanpa menggerakkan bibirnya. "Jika aku tidak bisa keluar, maka kalian harus masuk." Seketika, kepala Dimas terasa berat, seperti ada ribuan suara yang berbisik di dalam kepalanya. Ia melihat bayangan koridor gelap, pintu-pintu yang terbuka sendiri, dan di ujung kegelapan itu, sesuatu menunggu. "Jangan biarkan dia membawamu." Suara Raka terdengar jauh, seolah dari dunia lain. Dimas tersadar dengan sisa tenaga. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah makhluk itu. Dingin. Dan saat itu juga makhluk itu menjerit. Suara yang keluar bukan suara Jody, bukan suara manusia. Ia melepaskan Dimas, lalu mundur selangkah dengan gerakan yang kaku dan aneh, seperti boneka yang dipaksa bergerak. Raka
segera menarik Dimas menjauh. Sari melihat kesempatan. Ia meraih sesuatu dari dalam sakunya sebungkus garam. Tanpa berpikir panjang, ia menyebarkannya ke tanah di antara mereka dan makhluk itu. Saat garam itu menyentuh tanah, makhluk itu menjerit lebih keras. Tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya berubah-ubah dari Jody menjadi sesuatu yang lain. Sosok-sosok yang tak dikenal. Semua dengan ekspresi yang sama. Senyum yang mengerikan. Lalu makhluk itu menghilang. Udara yang dingin mulai mereda. Angin malam berhembus. Seperti biasa, hanya suara nafas mereka yang tersisa. Sari jatuh terduduk. Tangannya masih gemetar. Dimas memegang dadanya, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berpacu cepat. Raka menatap ke arah rumah tua itu. Pintu rumahnya masih tertutup rapat. Tapi, ayah tahu, rumah itu belum selesai dengan mereka. Dan lebih buruknya lagi, mereka belum benar-benar menyelamatkan Jody. Udara malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin berdesir di pepohonan. Seolah dunia menahan napas setelah apa yang baru saja terjadi. Dimas masih duduk di tanah. Napasnya tersengal. Raka berdiri mematung, menatap rumah tua itu dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Sari menelan ludah, masih memegang bungkus garam yang tadi ia taburkan. Mereka seharusnya pergi. Mereka seharusnya lari sejauh mungkin. Tapi satu hal membuat mereka tetap terpaku di tempat. Pintu rumah itu terbuka sendiri. Crack, pelan, seperti seseorang atau sesuatu sedang menunggu mereka kembali masuk. Dimas menggeleng, rahangnya mengeras. Jody masih di sana. Sari memegang lengannya. Dimas, kita nggak bisa kembali ke sana. Kita bahkan nggak tahu apa yang kita hadapi, tapi kita juga nggak bisa meninggalkan dia. Suara Dimas bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena ketakutan yang ia coba tahan. Jody masih hidup. Raka memejamkan mata, mengatur napas. Kalau kita masuk, kita harus lebih siap. Kita nggak bisa masuk dengan tangan kosong. Sorry, maksud kita benar-benar akan masuk lagi? Dimas mengangguk. Aku nggak akan ninggalin sahabatku. Sari menutup matanya sejenak, lalu mendesah panjang. Ia tahu ini gila, tapi sesuatu dalam hatinya mengatakan Jody memang masih di sana. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kita harus cari cara supaya kita nggak berakhir seperti dia. Raka menatap rumah itu, matanya menyipit tajam. Kita butuh lebih banyak perlindungan. Garam nggak cukup. Dimas mengerutkan kening. Jadi, kita harus cari apa? Raka menoleh ke arah hutan kecil di belakang rumah. Dalam cerita rakyat, ada satu cara untuk menghadapi roh jahat. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar garam. Sorry, Menegeng. Jangan bilang kamu mau mencari tanah kuburan. Raka mengangguk pelan. Tanah dari kuburan yang sudah lama, semakin tua, semakin kuat. Itu bisa membuat kita tak terlihat oleh mereka. Dimas bergidik. Kita serius akan melakukan ini? Sari menelan ludah, lalu berkata, kita nggak punya pilihan lain kan? Mereka saling berpandangan. Lalu, tanpa berkata-kata lagi, mereka mulai melangkah. Menuju sesuatu yang lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, di balik pintu rumah yang kini terbuka, ada yang sedang menunggu mereka kembali. Hutan di belakang rumah tua itu gelap dan sunyi. Langkah kaki Dimas, Sari, dan Raka hampir tidak bersuara saat mereka berjalan di antara pepohonan besar. Udara terasa lebih dingin, dan bau tanah basah menusuk hidung mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ingin memecah kesunyian yang terasa lebih menekan dari sebelumnya. Sari menggenggam lengan Dimas. Kamu yakin ini tempatnya? Besik. Raka mengangguk. Menurut cerita rakyat, kuburan tua di desa ini sudah ada sebelum rumah itu dibangun. Orang-orang bilang, tanah di sini menyimpan energi lama yang bisa melindungi kita dari roh jahat. Dimas menelan ludah. Jadi kita harus menggali tanah dari kuburan lama. Raka tidak menjawab. Ia hanya berhenti di depan sebuah batu nisan tua yang hampir tertutup akar pohon. Tulisan di nisannya sudah pudar, tapi masih ada tanda bahwa seseorang pernah dikubur di sana. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Bagaimana kalau kita mengganggu sesuatu? Sari menggigit bibirnya.
Kita tidak punya pilihan lain. Raka mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya. Kita ambil sedikit saja. Dengan hati-hati, ia mulai mengorek tanah di dekat nisan itu. Tanahnya lembab dan berbau lebih tajam dari yang ia kira. Saat ia memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil, tiba-tiba, crack, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Sari tersentak. Apa itu? Dimas menoleh ke sekeliling. Matanya membelalak. Sesuatu bergerak di antara pepohonan. Langkah, kaki, lambat, dan berat. Mereka menahan napas. Tok, tok. Dimas merasakan darahnya membeku. Ia mengenali suara langkah itu. Sari mencengkram tangannya lebih erat. Dimas, jangan bilang. Dimas tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan. Dan dari balik pepohonan, Jody atau sesuatu yang menyerupainya. Wajahnya tetap pucat. Bibirnya masih tersenyum lebar. Matanya tetap kosong. Kalian masih di sini. Suaranya terdengar seperti berbisik, tapi juga menggema di seluruh hutan. Dimas ingin berkata sesuatu, tapi tubuhnya terasa terkunci. Sari, mundur. Selangkah, kita harus pergi. Sekarang, Raka mengangguk cepat. Ia menggenggam kantong plastik berisi tanah kuburan itu erat-erat. Tapi, saat mereka hendak berbalik, jangan pergi. Suara itu berubah. Lebih menyeramkan. Aku ikut dengan kalian. Dan saat itu juga, Jody melompat ke arah mereka dengan gerakan yang bukan manusia. Teriakan Raka membelah kesunyian hutan. Sari dan Dimas bereaksi cepat. Mereka melompat mundur saat sosok yang menyerupai Jody melayang ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Brock, makhluk itu menghantam tanah dengan keras. Tapi bukannya jatuh atau kesakitan, ia malah berdiri kembali dengan gerakan yang kaku dan aneh. Kepalanya miring ke satu sisi, senyum lebarnya tetap ada. Dimas menahan napas. Itu bukan Jody. Itu sesuatu yang memakai tubuh Jody sebagai wadahnya. Raka, tanahnya! Sari berbisik keras. Raka dengan cepat membuka kantong. Plastik kecil berisi tanah kuburan yang mereka ambil tadi. Ia meraup segenggam dan tanpa ragu menebarkannya ke tanah di antara mereka dan makhluk itu. Shes, begitu tanah kuburan itu menyentuh tanah biasa, terdengar suara desisan menyeramkan, seperti air mendidih yang disiram ke permukaan logam panas. Makhluk itu mendadak berhenti bergerak, senyumnya mulai memudar. Matanya yang kosong tiba-tiba berubah dari tanpa emosi menjadi penuh dengan amarah. Sari merinding. Kita harus pergi sekarang. Besek, Raka, mereka berbalik dan mulai berlari secepat mungkin meninggalkan hutan. Tapi saat mereka hampir mencapai tepi hutan, sesuatu berbisik di telinga Dimas. Aku tahu kau bisa mendengarku. Dimas membelalakan mata. Suara itu bukan suara Jody, bukan suara yang berasal dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Ia menoleh sekilas ke belakang dan matanya bertemu dengan mata makhluk itu. Sebelum mereka benar-benar keluar dari hutan, makhluk itu menggerakkan bibirnya. Tempa, tapi Dimas bisa membaca gerakannya dengan jelas. Aku akan menunggumu. Dimas masih merasakan getaran suara itu di kepalanya. Aku akan menunggumu. Suaranya dingin, menggema, dan terasa terlalu dekat. Sari menarik tangannya dengan keras. Dimas, jangan berhenti. Kita harus keluar dari sini. Dimas tersentak dan kembali berlari bersama Raka serta Sari. Mereka akhirnya mencapai tepi hutan. Napas terengah-engah. Di depan mereka, rumah tua itu masih berdiri dengan pintu yang terbuka lebar, seolah menunggu mereka kembali. Raka menyeka keringat di dahinya. Kita berhasil keluar untuk sementara. Sari menoleh ke arah Dimas. Kamu baik-baik saja. Dimas membuka mulutnya untuk menjawab, tapi sesuatu menghentikannya. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di dalam rumah. Di balik pintu yang terbuka, sesosok bayangan berdiri di ambang kegelapan. Bukan Jody, bukan makhluk yang mengejar mereka tadi. Ini sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih gelap. Dan ia sedang memperhatikan mereka. Jangan lihat ke dalam. Suara Raka penuh peringatan. Dimas mengalihkan pandangannya cepat. Tapi dalam sepersekian detik itu, ia melihatnya bergerak. Bukan
berjalan, bukan melayang, tapi merayap di dinding, seperti bayangan yang hidup. Dimas menelan ludah. Kita harus pergi dari sini. Raka mengangguk, tapi kita harus cari tahu bagaimana cara menyelamatkan Jody dulu. Kita nggak bisa biarkan dia di sana sendirian. Sari menatap rumah itu dengan ngeri. Dan bagaimana kalau Jody sudah bukan Jody lagi? Keheningan menyelimuti mereka. Dimas mengepalkan tangannya. Aku nggak akan ninggalin dia. Kalau ada cara untuk menyelamatkan dia, aku akan menemukannya. Tapi sebelum mereka bisa pergi, suara itu kembali muncul di dalam kepala Dimas. Aku tahu kau ingin kembali, Dimas. Dimas memejamkan mata erat. Ia tidak ingin mendengarnya. Tapi suara itu terus berbisik. Aku akan membantumu jika kau membiarkanku masuk. Dimas menutup matanya erat. Bisikan itu terus menggema di kepalanya. Aku akan membantumu jika kau membiarkanku masuk. Ia menggigit bibirnya. Ia tahu ini jebakan. Ia tahu tidak seharusnya ia mendengarkan. Tapi di satu sisi, jika benar makhluk itu bisa membantunya menemukan Jody, bukankah itu berarti ada jalan keluar? Dimas, suara Raka menyadarkannya. Sari menatapnya dengan khawatir. Kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat. Dimas menggeleng cepat. Enggak apa-apa. Apa? Aku cuma kepikiran Jody. Ayah burp. Ia tidak bisa mengatakan bahwa suara itu masih berbisik di dalam kepalanya. Tapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, crack, pintu rumah tua itu tertutup dengan sendirinya. Perlahan, tanpa angging, tanpa ada yang menyentuhnya, Sari langsung mundur selangkah. Itu berarti apa? Raka menyipitkan mata. Mereka tahu kita belum pergi. Dimas menghela napas panjang. Kita nggak bisa diam di sini terus. Kita harus cari tahu bagaimana cara masuk ke dalam lagi tanpa terperangkap. Sari menggigit bibirnya. Tapi kalau kita masuk lagi, bisa saja kita nggak keluar. Dimas menoleh ke arahnya. Matanya tajam. Kalau kamu mau mundur, aku nggak akan maksa. Tapi aku tetap akan cari Jody. Sari terdiam, lalu akhirnya mendesak. Aku tetap ikut. Aku cuma takut kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Raka menyela. Suaranya lebih tenang. Kita butuh lebih dari sekadar tanah kuburan. Kita butuh seseorang yang mengerti apa yang ada di dalam sana. Dimas mengerutkan kening. Maksudmu? Dukun. Raka mengangguk. Di desa ini ada satu orang yang katanya pernah masuk ke rumah itu. Dan Sari membelalakan mata. Tunggu. Siapa? Raka menatap rumah tua itu sekali lagi sebelum menjawab. Mbah Surip. Dimas dan Sari saling berpandangan. Mbah Surip, kakek tua yang tinggal di ujung desa. Orang-orang menyebutnya orang gila karena ia selalu berbicara sendiri, selalu menyebut tentang sesuatu yang tinggal di dalam rumah itu. Selama ini mereka menganggapnya hanya orang tua yang kehilangan akal. Tapi bagaimana kalau ternyata semua yang dikatakannya itu benar? Dimas mengepalkan tangannya. Baik, kalau dia tahu sesuatu, kita harus menemui dia. Raka mengangguk. Semakin cepat, semakin baik. Karena aku yakin. Ia melirik rumah tua itu sekali lagi. Mereka tahu kita akan kembali. Malam semakin larut saat Dimas, Raka, dan Sari melangkah menuju rumah Mbah Surip. Rumahnya berada di pinggiran desa, jauh dari pemukiman lain. Pohon-pohon tua menjulang di sekitarnya, menciptakan suasana yang terasa lebih sunyi dan asing. Begitu mereka tiba, Dimas mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tidak ada jawaban. Dia masih hidup kan? Besek. Sorry. Raka mengangguk. Orang-orang sering lihat dia mondar-mandir di desa. Dimas mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Mbah Surip, kami butuh bantuan. Henning. Tapi setelah beberapa detik, suara langkah menyeret terdengar dari dalam. Cek, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria tua dengan mata cekung dan rambut putih berantakan. Tubuhnya kurus, hampir seperti hanya tulang dan kulit. Mbah Surip, tatapannya langsung menajam saat melihat mereka. Kalian, suaranya serak. Kalian habis dari rumah itu ya? Dimas menelan ludah. Bagaimana Mbah tahu?
Mbah Surip tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu lebih lebar. Masuklah sebelum mereka mendengar kita. Tanpa ragu, mereka bertiga masuk. Di dalam rumah, aroma dupa memenuhi ruangan. Dindingnya penuh dengan kain putih bertuliskan mantra-mantra dalam aksara kuno. Ada beberapa patung kayu kecil yang sepertinya digunakan untuk ritual. Mbah Surip duduk di kursinya dan menatap mereka lekat-lekat. Jadi, kalian sudah membangunkan mereka. Sari menggigit bibirnya. Siapa yang Mbah maksud dengan mereka? Pria tua itu menarik napas panjang. Penghuni rumah itu, Dimas mengepalkan tangan. Kami ke sana untuk mencari teman kami, Jody. Dia masih di dalam dan kami harus menyelamatkannya. Mbah Surip menggeleng perlahan. Kalau dia sudah lama di dalam, maka kemungkinan dia bukan lagi teman kalian. Sari menelan ludah. Tapi masih ada cara kan? Mbah Surip menatap mereka satu persatu sebelum berkata dengan suara rendah. Ada satu cara, tapi itu berarti kalian harus masuk kembali dan menghadapi mereka. Dimas mengangguk cepat. Kami sudah siap. Tapi Mbah Surip justru tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang menyeramkan. Kalian pikir mereka hanya akan membiarkan kalian masuk dan keluar semudah itu? Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksud Mbah? Mbah Surip mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya hampir berbisik. Mereka sudah memilih siapa yang akan tinggal di dalam. Ia menatap langsung ke arah Dimas. Dan aku yakin mereka memilihmu. Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka memilihmu. Kata-kata Mbah Surip bergema di pikirannya. Raka menatap Dimas dengan cemas. Apa maksudnya, Mbah? Kenapa mereka memilih Dimas? Mbah Surip menghela napas panjang karena dia mendengar mereka. Karena mereka sudah masuk ke dalam pikirannya. Dimas merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak pernah bilang pada siapapun bahwa bisikan itu terus mengganggunya. Tapi Mbah Surip mengetahuinya begitu saja. Sari menggenggam tangan Dimas erat. Kita bisa menghentikannya kan, Mbah? Kita bisa lawan mereka? Mbah Surip menatap mereka dalam diam. Lalu berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Ia membuka sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kendi kecil yang ditutup kain putih. Kalian harus membawa ini ke dalam rumah, katanya. Ini adalah air tanah dari kuburan leluhur desa ini. Ini bisa melemahkan mereka, tapi hanya untuk sementara. Dimas mengambil kendi itu dengan hati-hati. Air di dalamnya terasa dingin, seolah-olah baru saja diambil dari tempat yang sangat dalam. Tapi ingat, lanjut Mbah Surip, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka tahu kalian akan kembali, dan mereka tahu kali ini kalian tidak akan bisa keluar dengan mudah. Sari menelan ludah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mbah Surip menatap mereka satu persatu. Kalian harus menemukan Jody sebelum tengah malam. Jika kalian gagal, ia terdiam sejenak, lalu menatap langsung ke mata Dimas. Maka salah satu dari kalian akan menjadi penggantinya. Sunny, Dimas, Raka, dan Sari saling berpandangan. Raka akhirnya membuka suara. Kalau begitu, kita tidak boleh gagal. Dimas mengepalkan tangannya. Ayo, kita kembali ke rumah itu. Mbah Surip tidak menghentikan mereka. Ia hanya menatap punggung mereka saat mereka melangkah keluar rumahnya, kembali menuju kegelapan. Namun, sebelum Dimas benar-benar pergi, ia mendengar Mbah Surip berbisik pelan. Semoga kau cukup kuat untuk menolak mereka, nak. Dimas, Raka, dan Sari kembali berdiri di depan rumah tua terlarang itu. Malam terasa lebih pekat dari sebelumnya. Angin berembus perlahan, membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Namun, tidak ada yang lebih menakutkan dari keheningan yang melingkupi rumah itu sendiri. Sari menelan ludah. Kita benar-benar mau masuk lagi? Dimas menggenggam kendi pemberian Mbah Surip erat-erat. Kita nggak punya pilihan lain. Raka menatap rumah itu dengan ekspresi waspada. Pastikan kita nggak ceroboh. Kali ini mereka sudah tahu kita datang. Mereka bertiga berjalan mendekat. Pintu yang sebelumnya tertutup kini sedikit terbuka, seolah rumah itu memang sudah menunggu mereka kembali. Dimas menarik napas dalam dan melangkah lebih dulu. Sari dan Raka mengikuti dari belakang. Begitu mereka melewati ambang pintu tiba-tiba membanting tertutup dengan keras.
Sari menjerit. Tidak, pintunya tertutup sendiri. Raka segera mencoba menariknya kembali. Tapi, tidak bisa. Pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Seolah telah menyatu dengan dinding rumah. Dimas langsung menyalakan senter. Kita harus tetap tenang, cari Jody secepat mungkin, dan keluar dari sini. Mereka mulai menyusuri lorong rumah yang gelap. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Rama, ini terasa lebih besar. Lorong yang mereka lalui sekarang lebih panjang dari yang mereka ingat. Seperti mereka telah memasuki versi lain dari rumah ini. Dan yang paling aneh, langkah mereka bergema. Seolah ada sesuatu di belakang mereka. Mencukuti, Sari menoleh perlahan. Kalian dengar itu? Raka mengangguk. Kita nggak sendiri di sini. Dimas mengepalkan tangannya. Ia bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Lalu, bisikan itu kembali. Kalian sudah kembali. Kami sudah menunggu. Dimas merasakan kepalanya berdenyut. Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tiba-tiba, Dimas, Sari menarik tangan Dimas dengan keras. Dimas baru sadar. Tangannya hampir membuka sebuah pintu di sampingnya. Pintu itu menggigil, seolah sesuatu di baliknya berusaha keluar. Dan yang lebih mengerikan, tangannya bergerak sendiri. Sesir atau Sup mencoba membuatnya membuka pintu itu. Dimas mundur dengan napas terengah-engah. Kita harus cepat. Mereka nggak akan membiarkan kita pergi lagi. Raka menunjuk ke ujung lorong. Kita cari ruangan tempat terakhir kali kita lihat Jody. Mereka mulai berlari. Tapi, crack dari belakang mereka. Pintu-pintu di sepanjang lorong mulai terbuka satu persatu. Dan sesuatu mulai keluar dari sana. Dimas, Raka, dan Sari berlari melewati lorong rumah yang terasa semakin panjang dan asing. Di belakang mereka, pintu-pintu yang terbuka mulai mengeluarkan sesuatu. Sosok-sosok hitam dengan mata kosong. Tubuhnya kurus dan jemarinya panjang merayap keluar. Sorry, Mandra. Mereka mendekat. Raka menarik tangannya. Jangan lihat ke belakang. Terrace lari. Dimas menggenggam kendi pemberian Basuri erat-erat. Ia tahu air ini bisa melemahkan mereka, tapi hanya untuk sementara. Di depan mereka, lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar. Ruangan tempat terakhir. Mereka melihat Jody. Mereka bergegas masuk dan menutup pintu di belakang mereka. Duar, pintu bergetar hebat. Makhluk-makhluk itu berusaha masuk. Sari memeluk dirinya sendiri, menangis ketakutan. Kita terjebak. Kita nggak bisa keluar. Dimas menoleh ke sekeliling ruangan. Matanya langsung membelalak. Di sudut ruangan, Jody duduk membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan kepalanya menunduk. Jody, Dimas berlari mendekatinya. Tapi saat ia hampir menyentuh baunya, Jody tiba-tiba berbicara. Kenapa kalian kembali? Suara Jody dingin. Dimas merasakan tengkuknya meremang. Jody, kita di sini buat bawa kamu pulang. Perlahan, Jody menoleh ke belakang. Dan wahana, bukan lagi wajah Jody yang mereka kenal. Kulitnya pucat, matanya hitam seluruhnya, dan bibirnya tersenyum dengan senyuman yang terlalu lebar. Aku sudah pulang, Dimas. Dimas mundur dengan napas memburu. Tidak, bisik Sari. Dia bukan Jody lagi. Tiba-tiba, Jody berdiri dengan gerakan kaku dan mendekati mereka. Salah satu dari kalian harus menggantikanku. Dimas menggenggam kendi erat-erat. Ia tahu ini satu-satunya cara. Tengen cepat. Ia membuka tutup kendi dan menyiramkan air kuburan itu ke tubuh Jody. Arg. Jody kulitnya menghitam. Asap mengepul dari tubuhnya. Seketika, rumah mulai bergetar. Makhluk-makhluk di luar pintu mulai menjerit bersamaan. Sorry, Mandra. Apa yang terjadi? Raka menarik Dimas. Kita harus keluar sekarang. Mereka bertiga berlari ke arah satu-satunya jendela di ruangan itu. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos kaca jendela dan terjatuh ke tanah di luar. Begitu mereka menyentuh tanah, rumah tua itu tiba-tiba runtuh. Dindingnya retak, atapnya ambruk, dan dalam hitungan detik, rumah itu berubah menjadi puing-puing yang dipenuhi debu. Dimas, Sari, dan Raka berbaring di tanah. Terengah-engah, Sari menatap rumah yang telah runtuh. Tidak ada suara, tidak ada
pergerakan. Tidak ada Jody. Air mata menggenang di matanya. Jody. Dimas mengepalkan tangannya. Ia ingin menyelamatkan Jody. Tapi Naetania, Jody sudah hilang sejak lama. Raka meletakkan tangannya di bahu Dimas. Kita harus pergi dari sini. Dengan berat hati, mereka bertiga bangkit dan berjalan meninggalkan reruntuhan. Namun, sebelum benar-benar pergi, Dimas mendengar sesuatu. Sebuah bisikan, terima kasih, sudah menggantikanku. Dimas membeku di tempat. Ayem di tengah reruntuhan. Ada seseorang yang berdiri. Bukan Jody, tapi dirinya sendiri. Sosok itu menatapnya dengan senyum yang terlalu lebar. Dan sebelum Dimas sempat berkata apa-apa, sosok itu menghilang.